ada pertanyaan dari Saudara Jos ya yang tadi yang tentang boleh bisa live langsung, dan ini juga ada kompatibelnya dengan Saudara Sukanto yang kok gimana nih bahagia tuh di zaman sekarang susah gitu loh, biar bisa bahagianya long last gitu loh. Nah ini Saudara Jos mungkin bisa langsung live bertanya. Ya. Selamat malam Ibu Yunita, selamat malam Nama Budaya Bante, selamat malam Angela. Saya juga salah satu pendukungnya Bante nih. Karena saya juga sering mendengar apa di Gunawan juga nih dengan Bante. Saya sekarang di Denpasar di Bali. Saya Katolik, tapi ya as you know ya, kita kan juga Chinese, jadi family Buddhis ya, gitu ya. Nah, yang saya katakan, bagaimana sikap orang, terutama orang Buddhis menyikapi tantangan hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan bencana alam seperti COVID dan sebagainya. Yang saya mau katakan ini adalah gini, kan setiap orang punya beberapa pendapat ya, apalagi beberapa agama begitu. Nah, sekarang saya mau tanyakan bagaimana dari perspektif Bante dan juga perspektifnya Angela sebagai orang muda menyikapi gaya hidup sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan bencana alam seperti COVID-19 ini yang sudah berlalu ya, apa kira-kira tipsnya ya, bagaimana cara menyikapinya gitu. Terima kasih Bante. Ya. Angela dulu. Sela dulu ya? Iyalah. Baik, Bante. Siap. Masalah tentang COVID-19 ini emang sebenarnya pro kontra ya. Ada yang maksudnya kayak ada yang bilang COVID ini ya emang ada yang bilang senjata biologisnya China. Ada yang bilang karena saintis-saintis nih bilang es di Antartika itu banyak yang meleleh, makanya ada virus yang udah ratusan tahun, ribuan tahun dah pokoknya itu akhirnya meleleh, terus mereka lepas akhirnya menyebar ke seluruh dunia membuat COVID itu sendiri. Tapi ada juga yang bilang ini semua karena ulah manusia sendiri, terlalu sering menyakiti bumi, mulai dari dikeruk, terus diapa-apain lah pokoknya bumi, sampai akhirnya ya alam tuh marah sama kita, sampai akhirnya muncul COVID-19 untuk menyeleksi manusia. Ini katanya dia bilang gitu, yang mana yang bisa mengikuti protokol kesehatan, yang punya akal sehat, yang mau mengikuti aturan, dia yang akan bertahan, dia yang akan bisa tetap mengikuti zaman sampai ke depannya gitu. Jadi cara aku menyikapinya sekarang adalah ya kita berpikir dengan logis, lebih baik mencegah daripada kita harus mengobati. Perkara ada konspirasi apapun itu, percaya atau tidak, kenapa nggak kita bermain aman saja. Jadi kalau misalnya memang dapat arahan dari pemerintah suruh ngapain, ya ikuti saja. Karena kalau kita lihat sekarang kan Indonesia lagi mengalami namanya herd stupidity, kebodohan berjamaah ya, dimana satunya dia omongin apa ngikut semua. Oh iya, jangan percaya gitu kan, sampai akhirnya menyebar satu desa. Kemarin barusan aja aku nonton berita satu daerah di daerah aku lupa di daerah timur mana. Dia satu keluarga ini masak ikan buntal untuk satu desa. Hasilnya apa? Satu desa keracunan makanan dan beberapa orang ada yang keracunan sampai mati. Maaf, meninggal. Nah, ini sama contohnya sampai kayak sekarang nih. Diomongin gak usah pakai masker, COVID udah nggak ada, ngikut semua. Satu daerah itu ya hilang semua gitu kan gara-gara kena COVID. Ya. Sama dengan kondisi sekarang. Kurang lebih gitu sih. Oke, thank you. Ya, baik. Ya, jadi begini ya, memang sebetulnya hidup ini untuk masa depan itu tidak ada kepastian ya. Jadi kalau tadi dikatakan gimana ya menyikapi ketidakpastian, ya memang tidak pasti. Di dalam Dhamma kan disampaikan bahwa hidup ini tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Kita tahu saat ini hidup. Sampai kapan kita hidup? Kita tidak pernah tahu karena kematian itu tidak pasti. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada tiga
masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu sudah pasti, karena itu kita sudah lewati, dan itu berupa sejarah, kenangan. Masa sekarang belum pasti. Masa-masa sekarang adalah kenyataan. Ini yang kita jalani saat ini. Masa depan masih harapan, belum pasti. Nah, jadi kalau sekarang kita berbicara masa depan terus, kita malah melupakan yang sekarang. Jadi, masa lalu ini lalu kita lihat. Masa lalu yang isinya positif, baik, cari sebabnya dan lakukan terus sampai saat ini. Seperti tadi kalau misalnya Angela ini berprestasi di masa lalu, tahun 2000 sudah menjadi penyanyi dan lain sebagainya. Wah, ini hal yang positif, harus kita kembangkan terus sampai saat ini. Yang terbaik. Kemudian ada kita mungkin kekurangan di masa lalu. Kita mungkin karena kurang hati-hati, kita pernah jatuh. Kurang hati-hati, kita usaha bisa rugi. Kurang hati-hati, kita bisa sakit. Jadikan kekurangan kita di masa lalu itu sebagai pelajaran untuk kita perbaiki saat ini. Jadi, masa lalu yang positif juga jadi pelajaran untuk kita tingkatkan saat ini. Masa lalu yang negatif, kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki saat ini. Kemudian masa depan ini masih impian, tapi tentu kita punya harapan. Harapan yang positif mulailah dengan lakukan saat ini. Sedangkan harapan yang negatif, ketidakpastian tadi, juga mulai dipersiapkan saat ini. Jadi sekarang gampangnya begini. Kalau tadi saya berbicara tentang prestasi. Prestasi masa lalu, tingkatkan saat ini. Kegagalan masa lalu, perbaiki saat ini. Kemudian kita takut, di masa depan prestasi saya bisa berubah nggak ini? Wah, saya mungkin bisa prestasinya ini tidak stabil, tidak pasti. Kalau gitu, saya melakukan yang terbaik saat ini. Dengan posisi saya, prestasi saya semaksimal mungkin. Kalau nanti sampai di masa depan ini saya sudah menurun, minimal saya sudah mencatat dalam sejarah nama saya dalam tinta emas. Karena saat ini saya sudah melakukan yang terbaik. Kemudian kekurangan, saya ada kekurangan nih. Ya sudah saya perbaiki yang sampai saat ini. Saya takut kekurangan saya ini di masa depan tetap muncul. Nggak apa-apa, saya lakukan yang terbaik. Jadi kalau kekurangan itu nanti di masa depan mestinya nilainya 100, karena saya melakukan yang terbaik, mungkin nilainya tinggal 70 atau 60. Jadi kekurangan itu tidak separah yang saya bayangkan, karena ketidakpastian. Bukan hanya berbicara hal yang positif, bahwa prestasi bisa menurun, tapi ketidakpastian juga bisa berbicara hal yang negatif, bahwa negatifnya tidak separah yang kita bayangkan. Jadi kita jangan terlalu takut dengan bayangan sendiri. Saya tidak tahu si penanya ini pernah misalnya punya pacar atau enggak. Kadang-kadang kalau orang yang pernah punya pacar itu kan biasanya mau nembak itu kan mikir, besok ini gimana ya, saya nembaknya gimana, enaknya saya ngomong apa ya, semalam nggak tidur, padahal besok ternyata nggak jadi ngomong, ya kan tidak pasti, karena nggak jadi ketemu, ya, atau ketemu pun ngomongnya situasinya sudah berbeda dengan yang kita bayangkan. Jadi yang penting kita saat ini melakukan yang terbaik. Di dalam Dharma, semua dimulai dari saat ini. Memperbaiki masa lalu ya dimulai dari saat ini, meningkatkan prestasi di masa lalu ya dimulai dari saat ini. Mencegah masa depan yang tidak pasti ya dimulai dari saat ini. Mencegah masa depan yang menyedihkan atau menakutkan atau membahagiakan ya dimulai dari saat ini. Karena saat inilah sebetulnya kenyataan yang kita harus melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Begitu Pak, yang bisa saya jawab. Ya, thank you. Bante. Berarti Bante, itu dengan pertanyaan Bapak Sukanto pun juga relevansinya sama kali ya. Bagaimana biar bahagia itu bisa tercapai terus gitu di tengah kondisi sekarang seperti itu. Oke. Bahagia itu sebetulnya pola pikir ya. Jadi
Ya, Kita tidak bisa mengharapkan hanya dari luar bahagia. itu menumbuhkan bahagia. Yang luar itu sebetulnya hanya menumbuhkan rasa senang. Jadi Oke. misalnya, oh iya saya dapat makanan yang saya sukai, senang. Senang itu karena mendapat. Dan waktunya pendek. Begitu sudah dimakan, ya senangnya sudah hilang. Atau saya dapat HP, wih senang sekali. Dari luar itu membuat kita senang. Tapi juga waktunya pendek. HP-nya sudah kita selesai, mainan cuma begini aja, sebulan kemudian kita sudah, biasa. Senangnya hanya umurnya pendek. Mendapat pacar, mendapat pasangan hidup, mendapat rumah, mendapat gaji, mendapat hasil keuntungan, itu semua hanya menimbulkan rasa senang. Tapi nanti berjalannya waktu, rasa senang itu menurun. Akhirnya biasa-biasa. Maka kalau orang ditanya, bagaimana nih usahamu lancar? Dalam 10 tahun terakhir ini saya lihat lancar. Biasa-biasa. Wah, padahal dulu waktu awalnya, itu senang sekali. Jadi senang itu karena dari luar. Bahagia, itu sebetulnya pola pikir itu dari dalam. Jadi, sekarang misalnya, kalau tadi keuntungan bisa menimbulkan senang, tapi belum tentu menimbulkan kebahagiaan, karena ada beberapa orang yang kaya raya pun mengatakan, untuk apa ya duit saya sebanyak ini? Tidak menimbulkan satu kenyamanan di dalam batin itu. Kemudian kata orang dulu kalau rumahnya bagus, bahagia. Mana? Kayak rumahnya sudah kayak istana ini. Ini enggak bahagia. Nah, bahagia itu pola pikir. Pola pikir untuk menerima saat ini sebagaimana adanya. Nah, itu tadi berhubungan dengan melawan ketidakpastian tadi memang betul ya. Jadi menyikapi ketidakpastian bukan melawan, tapi menyikapi ketidakpastian tadi dengan saat ini saya melakukan yang terbaik. Bahagia itu salah satunya adalah saya sudah melakukan saat ini yang terbaik. Kalau nanti di masa depan usaha saya ini gagal, minimal saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi saya tidak nyesel karena saya sudah melakukan yang terbaik. Kalau saya ragu, kemudian saya tidak melakukan yang terbaik, maka saya nyesel karena mestinya saya bisa melakukan yang lebih baik dari ini sehingga hasilnya juga lebih maksimal. Jadi kalau dikatakan bahagia itu jangan nyari dari luar. Bahagia itu adalah ketika kita merasa puas dengan apa yang kita capai hari ini, menerima kenyataan saat ini sebagaimana adanya. Ketika Anda rugi 1 juta dan Anda merasa puas rugi 1 juta dengan mengatakan, ya ini usaha saya maksimal, rugi saya ya 1 juta ini, ya untung saya sudah kerja maksimal, jadi rugi saya cuma 1 juta, maka Anda timbul rasa bahagia. Mendapat untung 2 juta dari 10 juta yang Anda harapkan, itu pun kalau Anda menerima itu sebagai kenyataan, Anda juga bahagia. Untung saya sudah melakukan yang terbaik, sehingga keuntungan saya masih ada nih 2 juta. Memang saya mengharapkan 10 juta, tapi untungnya saya sudah ada 2 juta. Ya sudahlah, ini yang terbaik. Nah, jadi itu saat ini saya menerima kerugian saya 1 juta. Saat ini saya menerima keuntungan saya 2 juta. Tapi saat inilah saya harus memperbaiki, supaya di masa depan saya tidak jadi rugi lagi 1 juta pun, saya tidak jadi rugi. Dan untung saya kalau bisa jadikan di masa depan. Menerima kenyataan saat ini untuk dijadikan contoh, dijadikan guru, untuk diperbaiki, supaya di masa depan kenyataan yang positif dapat diulang atau ditingkatkan, kenyataan yang negatif dapat dihindari, sehingga hasilnya hidup menjadi bahagia. Iya. Demikian jawabannya.